يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Negeri ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan maafnya serta rahmatnya kepada yang wafat dari kalangan kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan pada keluarga dari pihak-pihak yang telah Allah Subhanahu wa taala ambil kembali rohnya untuk menujunya. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada para penanggung jawab terhadap kejadian semisal itu. Juga memberi hidayah kepada kaum muslimin dan sehingga menjadikan mereka atau kita semua mengambil ibrah tentang kematian dan kehidupan, yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan ini sangat relevan dengan kejadian yang belum lama ini terjadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah taala yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan tujuan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik atau terbaik amalannya. Maka adanya kematian itu untuk mengingatkan kita agar beramal saleh, beramal baik, bukan melakukan hal yang sia-sia. Maka disinilah mari kita menggaruk di tempat yang memang gatal dan mengobati di tempat yang memang disitulah letaknya luka. Yaitu asal dari semua itu setelah takdir Allah Azza wa Jalla adalah penyanyian waktu, melakukan hal yang sia-sia, berfanatik tidak pada tempatnya, dan juga tidak mengingat akhirat atau tidak mengingat kematian. Hal-hal yang tadi saya sebutkan dari penyanyian waktu, ya, melakukan hal yang sia-sia, kemudian tidak mengingat kematian, dan fanatisme tidak pada tempatnya. Ini 4 hal yang semuanya itu sebenarnya bertentangan dengan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Menyanyiakan waktu, tentu waktu itu seperti saif, al-waktu kasaif, waktu itu seperti pedang. Imma kita gunakan pedang itu, atau imma kitalah yang akan ditebas dengan pedang itu. Kemudian melakukan amalan sia-sia, kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dia. Itu yang kedua. Kemudian masalah tidak ingat kematian atau akhirat. Maka kata Nabi SAW, aksiru min zikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala kenikmatan duniawi, yaitu kematian. Dan juga masalah ta'assub dan fanatisme tidak pada tempatnya. Kita ini, Rasulullah SAW memerintahkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, addu 'alaiha bin nawajid.
hendaklah kalian, wajib atas kalian untuk memegang sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum, dan gigitlah sunnahnya Nabi, agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gigi geraham. Artinya kita bertamasuk, yaitu selalu memegangnya, selalu berprinsip dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memegang teguh agama kita kuat-kuat. Dan fanatisme itu hanya pada perkataan Allah dan perkataan Rasul, bukan kepada kelompok-kelompok atau sempalan-sempalan, baik atas nama agama, apalagi atas nama dunia dan kesia-siaan. Ketika 4 hal ini disembuhkan, maka Anda sangat yakin hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Ini bukan berarti kita mendukung kematian manusia dengan konteks seperti itu, bukan, melainkan kita mengambil ibrah jemaah sekalian. Dan pas dengan kejadian tersebut, tema kita kali ini berkaitan dengan hakikat kematian menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tempat kembalinya manusia menuju yaumil qiyamah, menuju akhirat. Kita temakan ini untuk akidah tahawiyah yang akan kita baca, walaupun sepertinya pernah kita bahas bagian ini, tetapi sebagai bentuk mengambil ibrah atas takdir Allah yang berlaku pada sebagian saudara kita, maka mari kita beribadah kepada Allah dengan mengingat kematian dan hakikatnya. Berkata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, mumitun bila maqafah, ba'ithun bila masyaqqah. Allah Subhanahu wa taala mumit, Maha mematikan tanpa ada rasa takut atau kekhawatiran dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ba'ithun bila masyaqqah, dan Allah Subhanahu wa taala ba'ith, membangkitkan, bisa membangkitkan tanpa ada kesulitan sedikit pun bagi Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah beliau terhadap Al-Aqidah Tahawiyah, al-mautu sifatun wujudiyatun khilafan lil falasifah wa man wafaqahum. Kematian itu adalah suatu sifat yang bersifat ada. Sifat wujudiyah yaitu sifat yang bersifat ada. Jadi kematian itu adalah sifat, dan sifat tersebut exist. Khilafan lil falasifah. Ini menyelisihi pendapat para filosof dan yang setuju dengan para filosof tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi kita sebutkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah taala lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kalau kehidupan kita sepakat, kehidupan ini ada, dan kehidupan adalah suatu sifat yang ada, exist, dan itu terwujud di kehidupan kita ini. Makanya kita bisa bergerak, bisa berbicara, bisa mendengar, jantung kita berdenyut. Ini jelas. Tapi kematian, manusia pada umumnya mengatakan kematian itu ada. Tetapi para filosof mereka tidak mengamini hal tersebut. Para filosof mereka mengatakan, ya, al-mautu amrun adami laisa lahu jarm. Kematian itu adalah suatu perkara yang tidak ada. Suatu perkara yang tidak ada. Laisa lahu jarm atau jurm, dan tidak ada hakikatnya yang konkret. Ya, jarm ini maksudnya hal yang konkret gitu loh. Hal yang tampak, enggak ada. Jadi mereka menafikan adanya kematian, dan mereka juga mengatakan tidak ada di sana suatu makhluk yang bernama kematian. Perkataan para filosof seperti ini tentu berdasarkan kaidah-kaidah mereka tentang sifat wujud dan maujud, dan sifat adam dan ma'dum. Itu disebabkan hal-hal seperti itu sehingga menyebabkan kekufuran mereka kepada Allah Azza wa Jalla, karena dalam Al-Quran jelas-jelas Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan
kematian dan kehidupan. Selagi kehidupan ini makhluk, maka kematian pun juga makhluk. Cuman orang-orang filosof ini, mereka mensyaratkan kalau memang itu makhluk, maka harus konkret, exist. Harus konkret dan exist. Mana tidak konkret, tidak exist. Yang ada hanyalah ya orang dari ada menjadi tiada. Dari ada menjadi tiada. Memang kita sebut itu kematian, itu hanya untuk mempermudah saja, mendekatkan atau approaching dari segi bahasa dan pemahaman. Pendekatan saja. Jadi orang-orang filosof itu seringkali mengingkari hal-hal yang jelas dalam Al-Quran yang wajib kita imani dengan bahasa mereka, bahwasanya apa yang disebutkan di Al-Quran itu rata-rata adalah sebagai pendekatan bahasa dan pemaknaan saja. Hakikatnya tidak ada. Anak kasih contoh lain. Banyak dari para filosof itu tidak meyakini adanya surga dan neraka. Tidak meyakini adanya surga dan neraka. Ini filosof yang kafir ya. Atau yang tadi muslim kemudian kafir kepada Allah dengan perkataan ini. Surga dan neraka itu tidak ada. Kenapa begitu wahai para filosof? Karena hakikatnya sekarang surga dan neraka tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan. Maka bagaimana kita bisa meyakini adanya surga dan neraka sementara itu tidak konkret? Tidak konkret, di depan kita nggak ada. Lah terus ini bagaimana dengan perkataan Allah tentang jannah dan nar di Al-Quran, perkataan Nabi SAW tentang jannah dan nar di dalam sunnahnya? Maka mereka katakan Tuhan itu, kata mereka, menyebutkan tentang surga atau neraka, dan juga prophet atau rasul menyebutkan tentang surga dan neraka, itu bukan menunjukkan adanya perkara wujudi yang ada memang surga dan neraka itu, bukan itu maksudnya. Melainkan itu adalah cara pendekatan kepada manusia supaya manusia itu jadi baik. Makanya dijanjikan surga, dijanjikan neraka, supaya manusia itu berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Karena hal itulah satu-satunya mereka bisa berbuat baik atau menghindari perbuatan buruk. Itulah satu-satunya pendekatan untuk logika manusia atau masyarakat supaya menghindari itu. Harus ada ancaman, dan ancaman itu harus bersifat yang tidak ada atau tidak kelihatan, supaya ada sesuatu yang diagungkan. Makanya jemaah sekalian, di antara kebiasaan kita di manusia ini, untuk sesuatu yang tidak tampak itu lebih mudah untuk kita agungkan dibandingkan sesuatu yang tampak. Karena adanya rasa penasaran, ketidaktahuan tentangnya, itu lebih mudah untuk kita agungkan. Makanya kemudian dia buatlah hikayat tentang surga, hikayat tentang neraka. Yang mana itu memang janji, tetapi itu tidak ada, supaya manusia ini berbuat baik aja, itu kata mereka. Dan ini jelas-jelas kekufuran ya. Ini jelas-jelas kekufuran. Jadi hal-hal yang tidak konkret itu bagi mereka ini perkara yang sebenarnya tidak ada. Begitu juga kematian, bagi mereka kematian bukan makhluk dan kematian itu tidak ada. Ini jelas-jelas bertentangan dengan satu dalil, bertentangan juga dengan logika, dan bertentangan juga dengan apa yang tampak pada kita dari saksi-saksi terhadap kematian dan kematian. Nah, mereka mengatakan al-adam, sesuatu yang tidak ada itu la yusafu bikaunihi makhluqa, tidak disebut sebagai makhluk. Tapi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka karena ilmu filsafat itu berbeda dengan teologi. Yang kita ajarkan di akidah ini teologi. Dan alur belajar versi teologi dengan alur belajar versi filsafat itu kebalik, berlawanan. Teologi itu pakai prinsipnya dulu, proofnya dulu, baru kita pahami dan kemudian kita yakini. Tapi kalau dari filsafat, kita itu mencari proof. Ya, beda. Dia awalnya dari ketidaktahuan dulu, harus dari ketidaktahuan, kemudian kita cari bukti-bukti dengan secara kritis. Dengan sikap kritis kita cari bukti-buktinya. Jadi itu berbeda.
Yang misalnya kita ajarkan di sini akidah tahawiyah dan juga kajian-kajian lain di tempat lain, itu rata-rata mengajarkan secara teologis, yaitu diawali dari kaidah atau proof, dalil, bukti. Ini buktinya, ayo kita pahami bukti ini, kemudian kita yakini. Tapi kalau filsafat itu kosongkan semuanya, ayo kita berpikir mencari dalil dengan nalar yang kritis, mengkritik, ya, selektif. Nah, mereka para filosof memahami tentang kematian tidak melalui dalil terlebih dahulu, tetapi mereka memahami sesuatu tidak ada, baru kita adakan ketika sudah terbukti secara logika dengan kaidah-kaidah versi mereka, versi filsafat. Nah, mereka mengatakan kematian tidak ada karena tidak berbentuk material konkret. Kalau misalnya air minum ini ada, kenapa? Karena konkret, dia lihat, itu bisa lihat sendiri. Baik. Lalu lantas bagaimana pendapat Anda wahai filosof tentang angin? Ada apa enggak? Mereka bilang ada. Loh, kan enggak kelihatan. Kata mereka, dia tetap konkret karena apa? Karena terasa dengan apa? Apa namanya? Dengan kulit. Ya, kita lagi keringetan, kena angin. Nah, ini angin kerasa, ini konkret nih. Ada jarumnya, ada konkretnya. Baik. Terus bagaimana dengan Tuhan? Oke, banyak orang-orang filosof itu mereka berusaha mencari bukti eksistensi Tuhan itu dari perwujudan makhluk, dan mereka berbeda-beda pendapat di situ, berbeda-beda pendapat, mencari perwujudan apakah Tuhan itu ada, gitu. Is God exist? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, para filosof itu enggak pakai dalil dulu baru pahami dan yakini, enggak gitu. Tapi mereka mencari dalil yang logis. Yang logis di sini yang bisa dikenal oleh akal dan juga oleh indrawi mereka. Maka mereka mencari-cari logikanya itu gimana gitu, supaya kita meyakini bahwasanya alam ini ada penciptanya. Mereka terus mencari-cari. Dan yang paling parah sebenarnya filsafat versi Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, ya. Bukan Ibnul Arabi, beda. Ibnu Arabi. Bagaimana filsafat versi Ibnu Arabi ini? Filsafat versi Ibnu Arabi ini untuk menyatakan adanya Tuhan Allah Azza wa Jalla. Ya. Apakah Allah itu ada? Karena Ibnu Arabi ini defaultnya asalnya kan Muslim. Ya. Dan juga tersebar ketika itu pensifatan Allah Azza wa Jalla dengan sifat wujud. Wujud itu ada. Ya. Maka dikatakan bahwasanya alam ini maujud, sementara Allah itu wujud. Ini sedikit menggeser ke masalah teologi atau filsafatnya Ibnu Arabi, yang menjadikan term atau istilah namanya wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Wahdah itu satu, wujud itu ada, wujud. Ya, kalau pernah dengar wahdatul wujud, ketahuilah wahdatul wujud atau disebut makna lainnya adalah ittihadiyah. Ini suatu madhab yang menyatakan bahwasanya seluruhnya ini adalah perwujudan Tuhan. Itu. Ya. Ada madhab lain yaitu hululiyah. Hululiyah itu maknanya adalah pemahaman bahwasanya Tuhan itu menempati makhluk. Sebagaimana sebagian Nasrani yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa, Jesus itu adalah titisan Tuhan. Maksudnya ruh Tuhan itu menempati jasadnya Nabi Isa. Ini namanya mazhab apa? Hululiyah. Tuhan menempati makhluk. Ya. Nah, kalau mazhabnya Ibnu Arabi dan falsafah Ibnu Arabi itu wahdatul wujud. Bagaimana? Pahami baik-baik jemaah. Ada istilah wujud, ada istilah mewujud. Ada istilah wujud, ada istilah namanya mawujud. Pemahamannya orang ini yaitu Ibnu Arabi dan yang sepakat dengannya, wujud itu adalah exist, ada. Mawujud itu adalah diadakan.
diadakan. Ya, beda nggak? Ada dengan diadakan. Ya. Maka mereka katakan wujud itu ya Allah, mawujud itu selain Allah. Oke? Nah, nih contoh, ini gelas. Ya. Ini saya biar trik ini biar agak lama kajiannya biar cepat habis ya. Saya kasih contoh konkret ya biar. Nah, ini dibuka dulu. Oke, kosong ya. Ya, udah kayak sulap aja. Hah? Kosong. Wujud atau enggak? Maujud atau enggak? Maujud artinya diadakan. Ada apa enggak? Enggak ada. Oke. Ada kan? Hebat kan? Masya Allah ya. Maujud. Ada air. Tadi ada enggak? Enggak ada. Oke. Ini jadi sekarang ini namanya maujud. Diadakan. Oke. Mana minum? Bismillah. Alhamdulillah. Sebenarnya anak haus jadi anak. Sekarang gimana? Wujud, maujud nggak? Ada nggak? Nggak ada. Sampai sini paham nggak kira-kira? Berarti air tadi wujud tadi pas ada wujud atau maujud? Maujud, diadakan. Sesuatu yang diadakan berarti ada yang mengadakannya dan bisa ditiadakan, gitu kan? Tadi kayak ayat tadi. Berarti kata mereka, kata orang yang setuju dengan Ibnu Arabi dan Ibnu Arabi juga, berarti hakikatnya air ini gak ada. Jadi dua istilah Pak, wujud dan maujud. Kalau wujud itu ada itu berarti harus selalu ada. Jadi pemahamannya itu wajib wujud terus, harus selalu ada. Dan inilah Tuhan. Tuhan itu wujud. Sementara seluruh makhluknya mawujud. Kenapa? Kenapa mawujud? Karena seluruh makhluk itu baru ada setelah diadakan. Sebelum diadakan tidak ada. Maka mereka katakan air tadi kan makhluk, dia mawujud, diadakan dan bisa tidak ada. Maka kembali ke asal itu tidak ada. Hakikatnya air ini hanyalah seperti manifestasi dari sang wujud. Kita semua aslinya tidak ada. Hakikatnya itu nggak ada. Buktinya dulu kita nggak ada. Nah terus sekarang kok kita bisa ada? Kita bisa, manusia, masjid, semua hal di semesta ini itu semua hakikatnya adalah wujudnya Allah. Pernah dengar hal kayak gini nggak? Wujudnya Allah. Gitu. Gimana? Paham nggak jemaah? Bingung ya? Kok ada orang kayak gini gitu? Antum bingung sama Ibnu Arabinya atau bingung sama anaknya atau gimana nih? Jadi apakah antum Allah? Ya, saya perwujudan Allah gitu. Makanya Ibnu Arabi pernah bilang ana al-haq. Yang dengan itu dia dikafirkan oleh para ulama. Aku adalah al-haq, yaitu aku adalah Allah. Maka kata orang-orang yang mengikuti Ibnu Arabi, benar tuh Ibnu Arabi. Kenapa? Dia jujur dia. Kenapa? Karena dia merepresentasikan manifestasi Tuhan yang terwujud pada semesta ini. Dia, semua ini Allah. Parah banget ini berarti. Karena aslinya semua dari kita itu fana, makhluk itu fana, makhluk itu nggak ada. Maka ketika makhluk itu ada, berarti diadakan. Dan segala yang diadakan, maka itu adalah manifestasi perwujudan Tuhan. Itu. Kemudian orang-orang pro Ibnu Arabi mengatakan, maka atau kita lazimkan pada mereka, maka bagi mereka seharusnya Fir'aun itu benar. Dan mereka mengatakan begitu juga. Fir'aun itu benar. Coba, apa sebab kok dikatakan Fir'aun itu benar? Di mana letak benarnya Fir'aun?
Firaun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhanmu, kata Firaun. Benar ini. Kenapa? Karena Firaun sedang menyatakan manifestasi Tuhan pada dirinya dan pada seluruh alam. Tuh, ajaib orang. Ya. Kan hakikatnya semua ini nggak ada. Ini versi Ibnu Arabi. Kacau balau pokoknya. Kita ini hati-hati ya. Sekarang pun ada beberapa orang yang pengen menghidupkan filsafat versi Ibnu Arabi ini. Ya. Dengan menyatakan bahwa semua yang eksis di sekarang ini, di semesta alam ini, hakikatnya itu mawujud. Ketika itu mawujud berarti kan diadakan. Kalau diadakan awalnya berarti kan nggak ada. Berarti hakikatnya kita tuh nggak ada sebenarnya. Loh, kok sekarang bisa ada? Ya karena inilah perwujudan sang wujud, yaitu Tuhan. Begitu. Ini perkataan paling sesat di dunia ini. Ajaibnya ini digemari oleh sebagian dari orang yang belajar dan filsafat keagamaan. Ya, baik. Orang filosof, para filosof, mereka tidak mengimani kematian sebagai makhluk karena kematian itu tidak konkret. Lah, itu orang mati itu gimana? Iya, orang itu mati betul. Orang itu mati betul. Tapi itu hanyalah perubahan dari suatu keadaan ke keadaan lain, gitu. Dan mereka. Akidah kita begini cuma sekalian. Kematian itu makhluk, baik konkret atau tidak. Kematian itu diciptakan oleh Allah, baik konkret atau tidak. Dan rupanya kematian itu sifat. Dan kematian itu juga bisa menjadi konkret, berbentuk. Apa buktinya? Yaitu kata Nabi SAW, "Innahu yu'ta bil mauti yaumal qiyamati ala surati kabshin amlah fayudbahu bainal jannati wan nar." Kematian nanti akan dihadirkan di hari kiamat dengan bentuk apa? Domba. Itu kematian, bentuknya domba. Kemudian disembelihlah kematian tersebut antara surga dan neraka nanti dari kiamat. Ini menunjukkan kematian itu konkret, real, konkret, makhluk, ada. Kita imani gitu nggak? Kalau udah dengar hadis ini kita imani. Oh iya, berarti kematian itu konkret, nanti bisa menjadi bentuk makhluk. Tapi para filosof nggak terima, nggak. Kenapa begitu? Karena cara memahami agamanya versi kita beda dengan filosof. Kita itu caranya ada dalil, kita pahami, kita yakini. Enggak ada dalilnya, kita nggak berbicara. Tapi para filosof, ayo kita bicara tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu. Kita cari buktinya bukan dari dalil Quran dan Sunnah, tapi dari logika dan apa yang kita pahami dari kejadian, dengan kaidah-kaidah versi kita. Begitu, makanya mereka tidak mengimani hal-hal seperti ini. Masa kematian jadi kambing atau jadi domba? Ini disebabkan adanya kaidah mereka yang disebut, ada namanya a'rad dan ada namanya ajram. Ya. Bahwasanya a'rad itu sesuatu yang sifatnya maknawi. Sesuatu yang bisa berubah, bisa naik turun, sifatnya maknawi dia. Sifat manusia itu rata-rata maknawi. Contoh, pinter. Aurat, itu masuk aurat, ya. Contoh lain apa? Tajam penglihatannya, aurat, bisa berubah. Contoh lain apa? Seneng, sedih, itu sifat yang bersifat aurat namanya. Dia tidak konkret material kan? Enggak. Tidak konkret material. Maka para filosof ini, mereka itu tidak mempercayai sesuatu yang sifatnya maknawi dan tidak konkret bisa berubah menjadi konkret. Mereka tidak percaya itu. Mereka tidak percaya hal-hal seperti itu. Padahal dalam akidah kita, sesuatu yang tadinya berupa makna itu bisa dengan izin Allah bisa saja berubah menjadi konkret. Contohnya tadi, kematian bisa Allah Ta'ala wujudkan menjadi kambing atau domba itu di hari kiamat nanti. Apa kita harus ngerasain hari kiamat dulu baru paham? Kemudian apalagi contoh? Silakan. Yang tadinya sesuatu yang maknawi, tidak kita lihat secara konkret bentuk visual,
tapi nanti setelah wafat kita bisa melihatnya. Surga dan neraka konkret, Pak. Secara keimanan di hadis ini konkret. Dia berbentuk fisik. Surga dan neraka. Enggak yang sifatnya ma'nawi dari sekarang. Sekarang ma'nawi. Amal soleh atau amal buruk. Amal. Ya. Pernah dengarkan hadisnya, kalau misalnya seseorang wafat nanti, yang akan menemaninya siapa? Amalan, baik amal soleh atau amal buruk, tergantung mana yang dominan. Nabi SAW berkata, yang mengantar mayit ke kuburnya ada 3. Satu apa? Harta ya, harta, keluarga, dan amal. Oke. Sekarang pertanyaannya, mana yang jarm konkret dan mana yang ard makna? Harta konkret gak? Ketika kita, misalnya kita dikerandakan gitu, ya, harta apa yang ikutan? Mungkin mobil kita mungkin, atau mungkin pakaian kita yang dipakai anak kita. Pokoknya harta itu bisa aja ikut secara konkret, ya kan? Bisa aja motor kita atau mobil kita dipakai ketika oleh anak-anak kita atau oleh keluarga kita untuk konvoi. Apa kok konvoi sih namanya? Apa namanya? Bagusnya apa? Bukan konvoi lah. Apa? Membawa jenazah itu ke kuburan itu apa? Isya'atul jenazah, Indonesia apa? Masa nggak tahu? Konvoi, kayak konvoi apa namanya? Nganterin jenazah dulu ke kuburnya. Mengiringi jenazah, pengiriman jenazah ke kuburan gitu. Pengiriman jenazah kita di kuburan. Mobil kita boleh jadi dipakai oleh anak-anak kita atau saudara kita untuk mengiring jenazah kita. Itu harta kita, iya. Keluarga kita juga ke kuburan. Amalan kita bawa juga itu. Nah, setelah dikubur tersisa 1, pulang kedua. Yang pulang apa? Keluarga pulang ke rumah, mobil atau motor atau semisalnya juga pada pulang ke rumah, dan itu pun nanti harta tersebut akan diwariskan. Kita nggak punya apa-apa. Ya. Ini yang Muslim kayak gini, ya. Beda dengan yang etnis lain ya. Etnis lain ada yang sampai mungkin hartanya dibawa ke kuburan, ya, masuk kuburan. Nah, yang tersisa apa? Amal. Dan amalan soleh ketika kita di kuburan, dikubur maksudnya di alam barzakh, kalau dominan amal kita saleh, maka akan ada seorang pemuda dengan wajah yang baik, aromanya enak. Kita bertanya, kamu itu seperti, wajahmu itu seperti mendatangkan kebaikan. Siapa kamu? Kata dia apa? Aku adalah amalan solehmu. Bisa ngomong lagi? Bisa. Nah, ini yang tadinya aurud, yaitu suatu yang sifat ma'nawi, berubah menjadi karakter konkret. Ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi. Ya. Nah, ini diingkari oleh para filosof. Dan kalau na'udzubillah dominan seseorang itu di hidupnya berbuat jahat, maka ketika di alam barzakh datanglah seorang yang buruk rupa, bau busuk dan semisalnya. Siapa kamu? Wajahmu seperti mendatangkan keburukan. Aku adalah amalan burukmu selama di dunia. Sekarang kita bisa ngelihat amalan kita enggak? Amalan di sini amalan yang sifatnya ma'nawi ya. Misal kita sedekah, itu beramal tuh, konkret ya. Tapi bukan di situnya, yaitu makna amalan, beramal. Yang dihitung, dicatat di catatan. Ya. Amal-amal itu tadi sifat ma'nawi, kemudian berubah menjadi konkret. Itu di antara bukti bahwasanya suatu yang tadinya berupa sifat atau makna bisa menjadi fisik yang konkret. Contoh lain, kata Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, perkataan antum alhamdulillah itu akan memenuhi neraca. Loh, kok bisa? Konkret. Padahal tadi cuma bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kemudian
wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samai wal ard. Perkataanmu subhanallah dan alhamdulillah itu akan memenuhi relung antara langit dan bumi. Jadi konkret. Cuman kita aja nggak melihat. Perkataan antum la ilaha illallah, kata Allah apa? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh. Kepada Allah lah kalimat yang baik itu akan diangkat. Dan juga amal soleh akan diangkat kepada Allah. Tuh lihat seperti itu. Ya. Maka hal-hal seperti ini bisa konkret. Kematian bisakah konkret? Iya, kematian bisa konkret dan memang itu ada. Dan itu yang diingkari oleh mereka. Bukan mengingkari kejadian-kejadian kematian, para filosof. Bukan mengingkari kejadian kematian. Mereka mengingkari kematian itu ada sebagai makhluk Allah. Mereka enggak percaya. Itu hanya perubahan dari hidup dengan mati, perubahan suasana aja, perubahan keadaan. Itu kata mereka. Kemudian ya jemaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi SAW bahwasanya a'malul ibad tas'adu ila sama. Perbuatan hamba itu akan naik ke langit. Ya. Nah, tapi begitu orang-orang filosofi yang memang terlalu mendalam filsafatnya, mengikuti filsafat Yunani, hal-hal seperti ini mereka tidak langsung mau percaya karena bagi mereka ini buktinya dari Alkitab, dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Kita nggak bisa memastikan kebenarannya, kata mereka begitu. Yang harus kita pastikan kebenarannya adalah apa yang memang masuk ke logika kita. Makanya ajaib jemaah sekalian, ada seseorang yang ternyata yang sekarang lagi banyak diagungkan oleh sebagian pihak dan lagi laris di YouTube, seperti yang disebut guru gembul dan semisalnya. Itu mungkin antum kalau dengar ajaib, oh masya Allah, pinter ngomong dia. Dan kemudian banyak sekali hal-hal yang memang oh iya kita akan ngomong gitu. Tapi kalau misalnya kita memiliki kemapanan ilmu sebelumnya tentang akidah, tentang agama Islam dengan tatanan keilmuan yang benar, kita akan mendapati orang-orang semisal ini penuh dengan syubhat. Walaupun kelihatannya membela Islam, jazahullah khairah atas pembelaannya terhadap Islam, masya Allah, membicarakan Islam, masya Allah. Tetapi ada banyak poin yang kalau kita dengar dan kita cerminkan ke akidah yang benar, ini janggal ini. Di antaranya, sahabat, beliau berkata secara terang-terangan di salah satu podcast, ya, podcast seseorang ya, mengatakan, dan ini karena terang-terangan mengatakan ini, maka kita kupas terang-terangan. Kata beliau, dalam Islam itu tidak ada bidadari. Nah ini mulai, ya, mulai nyari masalah nih orang. Ya, bahkan podcaster yang mu'alaf yang belum lama masuk Islam aja bingung, kok bisa? Dalam Islam itu nggak ada bidadari. Coba Pak, siapa di antara antum bisa ngomong kayak gitu? Dalam Islam, dalam keagamaan kita ini, bidadari itu nggak ada. Alasannya apa dia begitu? Ini demi mengingkari juga hadis yang berkaitan dengan jihad yang mendapatkan bidadari. Kan dia bilang dalam Islam nggak ada itu bidadari. Ya. Lantas kenapa kok di hadis ada sebutan bidadari? Maka dia mengatakan, ini bukti orang yang memahami agama nggak pakai guru yang benar kayak gini. Kadang karena kepintaran baca sendiri, pahami sendiri. Maka kata Rasulullah itu, dia katakan dengan teksnya, dengan lisannya begini. Rasulullah itu atau dari hadis-hadis itu seringkali bertentangan satu sama lain. Jawaban-jawaban Rasulullah itu seringkali bertentangan satu sama lain. Lalu diteruskan olehnya, itu disebabkan faktor penanya yang berbeda-beda. Buktinya Rasulullah pernah ditanya, amalan apa yang paling afdol? Rasulullah bilang birrul walidain. Di konteks lain, amalan apa yang paling afdol? Salat 5 waktu. Dan di konteks lain, amalan apa yang afdol? Beda lagi jawabannya. Ini kan seolah bertentangan kata dia. Tapi ini disesuaikan dengan apa?
penanya. Kalau antum nanya, Pak Ustadz, ilmu apa yang paling baik? Maka ana bilang ke antum sesuai dengan interest antum, yaitu ilmu tafsir. Bapak ini banyak, Pak Ustadz, ilmu apa yang paling baik? Ana bilang sesuai dengan interest antum, yaitu ilmu akidah. Karena antum kayaknya suka dengan akidah gitu. Seolah-olah ini bertentangan, tapi ini kontekstual sesuai dengan para penanya. Cuman masalahnya di sini adalah dia mengistinbatkan, dia mengambil faedah versi dia, bahwasanya masalah hadis yang berkaitan dengan janji Allah untuk para syuhada berupa bidadari misalnya, itu disesuaikan dengan logika orang yang Rasulullah SAW ajak bicara ketika itu. Yang mana lagi-lagi seperti tadi, kayak surga, neraka dan semisalnya, itu adalah janji-janji supaya manusia termotivasi untuk berbuat baik. Padahal hakikatnya tidak ada. Itu sebenarnya enggak, ini tambahan dari anak ini. Dia enggak ngomong seperti itu. Tapi satu nafas. Karena dalam beberapa penjelasannya orang yang tadi disebutkan namanya ini, sebenarnya itu bukan nama aslinya, ya sebutan aja di internet. Itu ada nafas-nafas filsafat di sini. Ada nafas-nafas Mu'tazilah di sini. Dan ana pernah menceritakan ikhwah, pertemuan ana dengan seorang Mu'tazilah. Pertemuan ana dengan seorang Mu'tazilah. Kayaknya pernah cerita deh di sini kalau nggak salah. Pernah ya? Dan itu tim ana juga tahu pertemuan ana dengan dia. Perdebatan sebenarnya dengan seorang Mu'tazilah itu. Dan kata tim ana ketika kita Kiai Mu'tazilah ini berbicara dengan tim ana, direkomendasikan oleh Kiai menyimpang ini untuk coba kamu buka YouTube-nya tuh, Guru Gembul, ya. Dan memang cocok. Rata-rata orang Mu'tazilah itu rasionalis, super rasionalis, dan tanpa guru. Memahami teks-teks, memahami kejadian, memahami itu harus dari diri sendiri, memahami tanpa guru. Nggak perlu guru ahlu sunnah, nggak perlu nas-nas Al-Quran, Sunnah ditafsirkan oleh ulama, dijelaskan oleh ulama, nggak perlu. Itu dari pemahaman sendiri. Akhirnya gitu, pemahamannya kacau balau sebenarnya. Sampai tingkatan-tingkatan mengingkari dan menafikan apa-apa yang banyak dalam Al-Quran dan hadis hanya demi logika versi dia. Bidadari itu nggak ada. Mungkin itu hanya suatu pendekatan untuk orang-orang supaya termotivasi, supaya jihad. Tuh. Itu sebenarnya mukadimah dan premis seperti ini atau konklusi seperti ini rata-rata dipakai oleh filosof dan juga orang-orang Mu'tazilah. Makanya orang-orang Mu'tazilah juga mereka tidak mengimani adanya nikmat kubur, azab kubur. Mereka tidak imani itu. Dan kalau ditanya, lah kan ini hadis-hadisnya kan ada. Maka mereka punya dua alasan. Pertama, kata mereka, kita tidak memakai hadis-hadis yang sifatnya zonni, yaitu bukan mutawatir dia. Maka untuk usuluddin dan perkara sam'iyat, ghaibiyat, perkara akidah, kita harus pakai hadis mutawatir. Itu alasan pertama. Sementara hadis tentang azab kubur dan nikmat kubur, kata mereka, itu hadis bukan hadis mutawatir. Ya. Itu kata mereka. Itu yang pertama. Ya, dan yang kedua, kalaupun kita terima itu perkataan Rasulullah SAW, perkataan Allah dan Rasulnya, kalau tentang hal-hal yang gaib seperti itu, untuk ancaman maupun untuk motivasi, sejatinya yaitu untuk supaya masyarakat ini melakukan apa-apa yang sudah menjadi doktrin agama. Lakukanlah itu, kamu dapat ini. Jangan lakukan itu, nanti takutnya kamu dapat ini. Semua itu hanya tidak real akan dapat atau tidak dapat, tidak real. Melainkan inilah pendekatan untuk manusia supaya mereka tuh merasa ada motivasi, ada targhib dan ada tarhib untuk melakukan atau meninggalkan. Jadi bagi mereka tuh seolah-olah Allah itu seolah-olah ya, mereka nggak mengatakan begini, tapi seolah-olah Allah itu pembuat janji palsu gitu loh. Oke, misal coba contoh. Yang dijanjikan surga apa? Amalan apa yang dapat surga yang apa contohnya? Apa? Absorb waktu.
Salat rawatib dapat rumah di surga. Kalau perhatikan salat 12 rakaat sehari semalam rawatib dapat dibangunkan untuknya rumah di surga. Nah, kemudian mereka akan melogikakan di sini. Pertama, lihat hadis itu. Apakah hadis itu mutawatir dalam artian perawinya beragam banyak, atau hadis ahad, yaitu cuma satu perawi dari sahabat saja? Kita bilang satu doang yang meriwayatkan, kayaknya Abu Hurairah kalau nggak salah, Ibnu Umar atau siapa ya, atau dua orang sahabat kalau nggak salah. Nah, berarti itu hadis ahad. Ini perkara gaib. Kita nggak membangun keyakinan tentang perkara gaib dari hadis ahad namanya, yaitu yang perawinya sedikit. Itu kata mereka. Oke, kata mereka lagi, anggaplah itu hadis yang sahih. Oke, kita ambil hadis itu. Sekarang apakah benar itu akan ada rumah di surga? Apakah sereceh itu? Ini ucapan yang Anda merepresentasikan para filosof ya, dan Mu'tazilah. Apakah sereceh itu Allah Ta'ala hanya memberikan rumah cuman untuk sholat 12 rakaat? Dikasih rumah di surga. Ada nggak rumah di surga? Gitu kan? Dia bilang. Apakah rumah di surga itu ada apa enggak? Sesungguhnya gini loh, ya, mereka berusaha memahamannya tuh. Manusia itu tuh sifatnya ya, kalau dia disuruh melakukan sesuatu dan nggak ada timbal balik buat manusia, nggak ada janji feedback, manusia itu bakal nggak mau melakukan. Karena manusia itu rata-rata melakukan atau meninggalkan sesuatu itu karena ada faktornya. Ada dorongannya. Kalau kau nggak didorong, maka manusia nggak ngapa-ngapain. Maka supaya mendorong manusia supaya taat, supaya melakukan sholat itu, maka dijanjikanlah hal seperti itu. Dijanjikanlah hal seperti itu. Tapi hakikatnya ada nggak? Itu cuman janji saja supaya manusia itu ya termotivasi untuk melakukan hal itu. Kira-kira gimana kau punya akidah kayak gini cuma? Ya nggak enak lah. Kita punya kayak gini, kita capek-capek sholat rawatib, dijanjikan rumah, tapi kita juga meyakini nggak ada rumah itu. Nah terus ngapain saya sholat? Kan gitu. Seperti itu. Oke, bagi mereka itu masyarakat awam itu kayaknya bodoh sekali gitu loh. Dijanjikan tapi nggak ada janjinya, tapi kok malah mau gitu loh. Itu bagi mereka. Yang pintar siapa? Cuman mereka doang bagi mereka gitu. Para uqala, rasionalis. Karena janji-janji surgawi dan neraka itu tidak masuk rasional. Bagi mereka bertentangan dengan akal. Masa orang neraka dibakar hangus terus diciptain lagi, dibakar hangus terus diciptain lagi. Gitu. Dan kadang-kadang mereka juga memiliki sikap yang sangat kurang ajar terhadap Allah Azza wa Jalla. Sangat kurang ajar terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu bagaimana? Gini loh, Mas, mana mungkin Tuhan yang begitu agung, yang kita agungkan, itu ngurusi hal-hal sepele? Ya, mana mungkin? Sehingga nggak mungkin lah Tuhan itu ngurusin sholatnya antum, ngurusin, apalagi ngurusin tentang masuk WC dan Allah itu nggak ngurusin hal itu. Maka hal-hal seperti ini Allah buat peraturan ya supaya manusia itu baik. Udah intinya gitu aja. Jadi seperti itu kan. Kita kalau belajar agama pakai seperti ini lama-lama malas ibadah. Karena apa? Karena merasa sesuatu yang diiming-imingi oleh Allah dan Rasulnya hakikatnya itu nggak ada. Nah, mereka suatu saat akan tahu bahwasanya itu semua pasti ada. Itulah buruk dan efek buruknya dan efek terburuknya seseorang belajar agama tidak dari dalil, melainkan dari pikirannya, dari logikanya, sehingga dari dalil dipermainkan. Ya, begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Maka kematian ini hak, real, nyata, dan kematian adalah makhluk. Dan kita suatu saat akan merasakannya karena kata Rabb kita Azza wa Jalla, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa itu pasti dha'iqatul maut, pasti merasakan kematian. Ajaibnya di sini Allah mengatakan dha'iqatul maut. Dzauq itu aslinya adalah rasa yang dikecapi di lidah, itu dzauq. Tapi di sini maksudnya adalah ya ada rasanya. Kematian itu ada rasanya, nggak bisa dideskripsikan.
Orang-orang seperti ini, mereka mengingkari kematian sebagai makhluk. Mereka suatu saat akan merasakannya, dan mungkin ketika mereka merasakan itu, baru mereka bakal beriman dan mengatakan bahwasanya, oh iya, kematian ini konkret, buktinya kerasa. Mungkin, tapi nggak ada arti iman mereka ketika itu. Ya begitu ya jemaah sekalian rahimakumullah. Juga tadi kita telah mempelajari masalah a'rad, sesuatu yang maknawi itu bisa saja berubah menjadi sesuatu yang konkret. Ya, jadi itu yang bisa kita sampaikan tentang kematian. Ya. Insyaallah ada yang mau bertanya, ikhwan? Ada pertanyaan tentang kematian? Jangan nanya, Ustaz kapan antum mati? Jangan. Kita nggak tahu karena kematian ini sirrullah, adalah rahasia Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada jiwa yang tahu di bagian bumi mana dia akan mati. Bukankah Anda pernah menceritakan kepada antum di masalah rezeki dahulu, bahwasanya ada seseorang yang kecebur sumur terus nggak mati, habis itu diangkat ke atas oleh penolongnya, terus dikasih segelas susu oleh penolongnya. Kemudian si penolongnya minta, kok bisa bertanya, kok kamu bisa masuk sumur nggak mati? Gimana tadi ceritanya? Maka dia menceritakan secara kronologis dengan bergerak jalan menuju ke sumur yang tadi. Ketika jalan ke sumur yang tadi, kepleset dekat sumur, langsung jatuh ke dalamnya dan mati dia. Mati dia di sumur itu. Iya, manusia nggak tahu. Manusia nggak tahu di mana dia mati. Ya, dan Anda juga ada tetangga, dan mungkin antum juga punya cerita-cerita tentang kematian orang lain yang ajaib. Waktu tinggal di Cilangkap, ada sepasang suami istri udah tua, kakek dan udah tua sekali. Ya, dan suaminya ini dia suka di komplek kami, menjaga keamanan komplek kami. Sudah tua, kerjaannya itu ya kerjaan lingkungan dan menggarap tanah-tanah kosong supaya dijadikan pelestarian tumbuh-tumbuhan dan juga ada kambingnya dan semisalnya. Pokoknya memanfaatkan lahan-lahan kosong supaya tetap hidup dengan tumbuhan dan juga binatang. Nah, itu. Istrinya sakit-sakitan, sering nggak bisa kemana-mana. Dianya masih ya tua, orang tua, ya, sehat tapi ya namanya orang tua ya. Tapi sehat dia, macul masih bisa, ikhwan. Dan kalau banjir itu komplek, sangat senang dia, bahagia sekali. Kenapa? Karena banyak ikan-ikan yang dikirim dari Depok dan semisalnya. Paling suka ngejala tuh. Orang kena banjir dia bahagia ngejala. Dapat ikan. Kita tuh ada sungai, tapi sungai kecil sekali ya segini ya. Dan jadi got sekarang, ya got sungai lah gitu. Yang mana itu di sungai itu atau got itulah penyebab banjir. Karena kiriman dari jauh. Nah, ketika banjir itu dia suka ngejala di got itu, bahkan masuk ke dalam got itu kalau banjir bisa sampai segini orang dewasa. Nah, di suatu malam qadarullah beliau meninggal di samping masjid, di got samping masjid itu. Sedang apa? Tengah malam ini, sedang ngejala di situ. Dan dia juga mencemplungkan diri di situ untuk menarik. Mungkin entah karena tekanan air yang kencang, atau memang namanya orang tua mungkin nggak tahan dengan air ya, kan dalam segini dan juga deras gitu loh. Ya bahayalah gitu, bahaya ya. Maka mungkin nggak kuat dia, qadarullah meninggal di situ. Ya. Padahal sehat. Sementara istrinya yang sakit-sakitan dan hampir tidak ada harapan, itu masih hidup, bertahun-tahun kemudian masih hidup. Sekarang udah meninggal dua-duanya. Di sini perhatikan ada faedah. Jangan kita terperdaya dengan kesehatan dan usia kita. Karena kematian itu sesuai takdir Allah, bukan sesuai logika kita. Itu pertama. Kedua, seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan dia.
dan kecenderungan hati dia. Kalau kebiasaan dia kayak gitu, ya dia dimatikan seperti itu. Kita bukan menjelekkan beliau, semoga Allah merahmati beliau. Tapi ada kalanya seseorang senang banget sama suatu perbuatan, Allah Ta'ala suatu saat bisa saja mematikan dia di perbuatan yang dia senang itu. Nah sekarang perbuatan tersebut baik atau buruk, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya. Ada seseorang mati direkam dalam keadaan dia lagi nyetir mobil, kemudian kecelakaan dan dia nyetel musik keras-keras. Kecelakaan dan dia sudah kadung mati di dalam, jendelanya terbuka. Dia kayak gini dalam mobil itu lagi berkobar, dia di dalam lagi kayak gini dan suara musik kerasnya itu masih kedengeran, dia mati dalam keadaan seperti itu. Ya boleh jadi dia mati ya karena boleh jadi dia itu sering melakukan hal seperti itu, makanya dia dimatikan dengan cara seperti itu. Dan ada orang dalam rekaman CCTV toko, ada seorang tua, bapak-bapak penjaga toko. Setiap hari di tokonya di jam sekian sampai jam sekian selalu ngambil Al-Quran di meja, kemudian baca Quran. Kemudian udah berapa lama nutup Al-Quran. Setiap hari kayak gitu, dari CCTV toko tuh kelihatan selalu begitu ritualnya, selalu begitu. Selalu begitu. Sampai suatu ketika dia melakukan hal yang sama, semua gerakannya sama dari hari ke hari. Gitu semoga baca, tiba-tiba kemudian dia goyang-goyang dan kemudian ya terjadi sakaratul maut, wafat dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita wafat dalam keadaan baik dan husnul khatimah, dan semoga Allah Ta'ala merahmati orang-orang muslimin yang kemarin wafat dengan kejadian seperti itu. Semoga Allah Ta'ala maafkan mereka dan juga beri mereka rahmat di alam barzakhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hindari kita dari mati dalam keadaan su'ul khatimah dan menjadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.